Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizaki Alfadlan Nasution dengan NIM 5253351035. Saya dari kelas PTIKE. Nah, di video kali ini saya akan mempresentasikan laporan proyek mandiri saya untuk memenuhi tugas ujian akhir semester atau UAS pada mata kuliah Sistem Basis Data. Jadi, studi kasus yang saya rancang dan implementasikan adalah sistem pemesanan makanan. Nah, latar belakang dari pembuatan sistem ini didasari oleh kebutuhan digitalisasi pada proses operasional bisnis kuliner atau restoran yang melayani pesan antar. Masalah utama yang ingin diselesaikan melalui basis data ini adalah bagaimana mengelola data menu makanan secara terstruktur, mencatat identitas pelanggan, mengatur penugasan kurir secara efisien, serta merekam setiap riwayat transaksi pembayaran dan ulasan dari konsumen secara otomatis, agar terhindar dari risiko kehilangan data atau kesalahan pencatatan manual. Nah, sebelum mendemonstrasikan programnya, saya akan menjelaskan rancangan konseptual database ini melalui struktur entitas dan atribut yang telah disesuaikan dengan aturan referential integrity di dalam sistem ini. Terdapat 8 entitas utama yang saling terrelasi dengan susunan sebagai berikut ini. Nah, pertama ada entitas kategori menu. Atributnya terdiri dari ID kategori sebagai primary key, nama kategori, dan keterangan. Kedua ada entitas pelanggan. Atributnya meliputi ID pelanggan sebagai primary key, nama lengkap, nomor telepon, email yang bersifat unique key, dan alamat lengkap serta tanggal daftar. Ketiga, entitas kurir. Atributnya terdiri dari ID kurir sebagai primary key, nama kurir, nomor telepon, jenis motor, nomor plat, dan status. Keempat, entitas menu. Atributnya meliputi ID menu sebagai primary key, ID kategori sebagai variant key yang menghubungkannya ke tabel kategori, nama menu, deskripsi, harga stok, dan status menu. Yang kelima, entitas pesanan. Atributnya itu terdiri dari ID pesanan sebagai primary key, lalu ada ID pelanggan dan ID kurir sebagai variant key, diikuti dengan tanggal pesanan, alamat kirim, status pesanan, metode bayar, total harga, biaya kirim, serta catatan pesanan. Dan yang keenam, entitas detail pesanan. Atributnya meliputi ID detail sebagai primary key, ID pesanan, dan ID menu sebagai variant key, serta atribut jumlah, harga saat itu, subtotal, dan catatan item. Dan yang ketujuh, entitas pembayaran. Atributnya terdiri dari ID pembayaran sebagai primary key-nya, ID pesanan sebagai variant key sekaligus unique key. Jadi, dan tanggal bayar, jumlah dibayar, status bayar, dan kode transaksi. Dan yang ke-8 ada entitas ulasan. Atributnya meliputi ID ulasan sebagai primary key-nya, ID pesanan sebagai variant key sekaligus unique key, ID pelanggan sebagai variant key-nya, serta rating, komentar, dan tanggal ulasan. Nah, seluruh struktur tabel ini tidak saya buat secara instan, melainkan sudah melalui tahapan-tahapan normalisasi hingga tingkat ketiga atau 3NF untuk menjamin efisiensi basis data dan menghindari penumpukan data.
Jadi saya menggunakan 3 tahap ini. Yang pada tahap pertama, saya memastikan seluruh kolom atribut bersifat atomik. Itu artinya tidak ada data ganda atau kelompok yang berulang dalam satu baris data. Yang pada tahap kedua, saya menghilangkan ketergantungan parsial dengan memisahkan data master menjadi tabel tersendiri berdasarkan primary key-nya masing-masing, seperti memisahkan tabel pelanggan, kurir, dan kategori menu agar berdiri sendiri. Dan pada tahap ketiga, saya menghilangkan ketergantungan transitif, yaitu memastikan data non-key-nya hanya bergantung langsung pada primary key tabel itu sendiri. Hasil akhir dari proses 3 tahap ini atau 3NF ini menghasilkan 8 struktur tabel yang ideal dan siap diimplementasikan di dalam kode program SQL. Nah, jadi kita langsung pindah ke halaman aplikasinya. Nah, sekarang mari kita lihat langsung implementasinya di dalam DBMS SQL IOG. Nah, jadi barusan saya telah mengeksekusi seluruh isi script SQL ini secara sekaligus. Bisa kita lihat di bagian bawah layar, semua perintah yang saya jalankan dari kode itu berhasil dijalankan dengan sukses tanpa ada yang error dan tanpa ada yang tidak bisa dijalankan, dan langsung dia menghasilkan 14 step ratio. Di dalam script ini, bagian DDL atau Data Definition Language, saya awali dengan perintah drop database if exit agar bisa diperbarui secara bersih, lalu diikuti dengan create database DB pemesanan makanan. Nah, struktur ke-8 tabel tadi dibuat lengkap dengan batasan tipe data seperti primary key dan aturan foreign key dengan mode on update cascade untuk menjaga integritas relasi antar tabel. Nah, setelah tabel terbentuk, bagian di ML atau Data Manipulation Language digunakan untuk mengisi data sampel menggunakan perintah insert into. Untuk mensimulasikan lingkungan bisnis nyata, saya memasukkan lebih dari 30 baris data, termasuk data kategori, data pelanggan, dan nama lokal, kurir, hingga detail transaksi pesanan yang saling terhubung satu sama lain. Sebagai bagian akhir dari presentasi ini, saya akan menunjukkan hasil dari pengujian query analisis data yang sudah sukses dieksekusi. Pada result pertama berisi ID, kategori, nama menu, deskripsi, harga, stoknya, dan statusnya, tersedia atau tidaknya gitu. Pada result kedua, dia berisi ID pelanggan, nama pelanggan, nomor telepon, tanggal daftar, total pesanan, dan total belanja. Pada result ketiga, berisi pelanggan, nama lengkap pelanggan, nama lengkap kurirnya, pengantarnya, waktu pemesanan, metode bayarnya, GoPay atau Dana atau OVO atau transfer atau GoPay atau tunai, total menu, biaya kirim, dan grand total. Pada result keempat, berisi nama menu, kategori, total terjual, harga satuan, total pendapatan. Pada result kelima, ada berisi nomor pesanan, pelanggan, telepon, waktu pesanan,
status pesanan, kurir, grand total, status bayarnya. Pada result ke-6 berisi nomor pesanan, pelanggan, waktu pesan, kategori, nama menu, jumlah pesanannya, harga satuan, subtotal, catatan item. Pada result ke-7 berisi nomor pesanan, pelanggan, metode bayar, dan status pesanan, grand total, status bayar, dan kode transaksi, waktu bayar. Pada result ke-8 ada ID kurir, nama kurir, jenis motor, nama plat, status, total pengiriman, dan rata-rata ratingnya dan predikat. Pada result ke-9 ada metode pembayaran, jumlah transaksi, total penjualan, total ongkir, dan grand total. Pada result ke-10 ada kategori menu, jumlah item menu, jumlah ulasan, rata-rata rating, rating tertinggi, rating terendah, dan kesimpulan. Pada result ke-11 ada nama menu, kategori, harga, stok tersedia, harga, kategori, harga, stok tersedia, status. Pada result ke-12 ada ID ulasan, pelanggan, nomor pesanan, nilai rating, dan komentar. Result ke-13 ada nomor pesanan, pelanggan, telepon, waktu pesan, status pesanan, metode bayar, total menu, dan biaya kirim, grand total, kurirnya, status bayar, rating ulasan. Pada result terakhir atau result 14 berisi tanggal, jumlah pesanan, total penjualan, total ongkir, total pendapatan. Kesimpulannya, basis data sistem pemesanan makanan ini telah sukses diimplementasikan. Dan juga memenuhi standar normalisasi serta siap digunakan untuk mendukung sistem aplikasi secara nyata. Jadi sekian presentasi dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan penyampaian kata. Saya cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.